Kenalkan, nama saya Donaldo Haryanto Tafitin, saya dari Prodi PPN tingkat 1B. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama, sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau saluran kemi adalah sistem organ yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Fungsi sistem perkemihan yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah. Yang kedua, menstabilkan pH darah. Yang ketiga, untuk menghemat mengeluarkan nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Yang keempat, membantu hepar untuk mendestrofikasi racun selama kelaparan. Yang kedua, sistem saluran kemih. Ada 4 sistem saluran kemih, yaitu ginjal, kandung kemih, uteras, uretra. Pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ perpasangan, yaitu ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan beratnya antara 120 sampai 130 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Ginjal merupakan jaringan halur yang terdapat pada ginjal. Medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus, yaitu piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus serta saluran medula. Fungsi ginjal yang pertama, mengatur volume air. Kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan air. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam dan basa. Asam basa tubuh. Yang keempat, mensekresikan sisa metabolisme. Yang kelima, untuk produksi hormonal eritropoietin. Berikut ureter. Ureter adalah suatu arus muskuler berwujud silinder yang mengantar urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm. Tidak jauh kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kantong kemih. Ureter mendapat aliran darah dari arteri renalis, arteri spermatica internal dan arteri hipogastrika dan arteri vesikalis inferior. Dinding uterus terdiri dari mukosa yang melapisi oleh sel-sel tradisional, otot polos skikuler dan longitudinal yang mampu melaksanakan sikap yang dibuat kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Berikut kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan musculus detrusor. Kontraksi otot ini berfungsi untuk mengosongkan kantong kemih pada saat urinasi. Fungsi kandung kemih adalah untuk menyimpan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan menyimpan urin sehingga waktunya harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan dapat dilakukan setiap saat. Namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kantong kemih. Uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Dengan kata lain, uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Fungsi uretra sebagai saluran pembuang balik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan yang terdapat pada pria. Filtrasi glomerulus. Glomerulus merupakan tempat terjadinya filtrasi yang merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan urin. Setelah kita mengonsumsi cairan seperti meminum air, maka tubuh akan mengeluarkan urin secara alami. Proses pembentukan urin merupakan cara alami yang dilakukan oleh tubuh untuk mengeluarkan racun dan kelebihan kadar air. Dampaknya itu kesehatan di dalam tubuh akan tetap terjaga. Ikut filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang berikut penyaringan kembali atau reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun sebagian besar akan diserap kembali
sebelum dikeluarkan dari tubuh. Berikut argumentasi sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat yang mengalir langsung dari darah ke sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Proses berkemi. Langkah pertama dalam proses berkemi ketika kandung kemi secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 ml. Otot kandung kemi akan merenggang dan mengirim impuls melalui saraf aferen ke medula spinalis. Sinyal yang akan diteruskan sampai pusat berkemi dan susunan saraf pusat kemudian akan diolah di lobi antalis parietal dan batang otot akan selanjutnya diteruskan atau diambang melalui saraf eferen yang turun kembali ke medula spinalis. Ketika uretra mengalir urin akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemi sehingga sphincter eksternal dan uretra akan berrelaksasi dan urin dapat keluar. Syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemi berlangsung normal yang pertama, kapasitas kandung kemi yang adekuat, yang kedua mengosongkan kandung kemi yang sempurna, yang ketiga berlangsung dalam kontrol yang baik, yang keempat setiap pengisian dan pengosongan kantong kemi tidak berakibat buruk terhadap saluran kemi bagian. Faktor yang memengaruhi proses berkemi yang pertama jumlah konsumsi cairan. Jumlah konsumsi cairan merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Yang kedua jenis cairan yang dikonsumsi. Beberapa jenis cairan yang konsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh atau yang kerap disebut diuretik. Yang ketiga kondisi khusus. Perempuan yang sedang hamil atau sering melahirkan biasanya tidak bisa nahan pipis atau nahan kencing sehingga mereka terlihat lebih sering dibuang air kecil. Rahim yang menekan kandung kemi serta ketahatan otot punggung yang turut mengakibatkan perempuan sulit mengontrol pipis. Sekian dan terima kasih.